Lihat struktur ini. Terlihat menakutkan dan tanpa kemungkinan adanya kehidupan. Tetapi ini adalah rumah kita. Bumi pada awal keberadaannya 4,6 miliar tahun yang lalu. Dan pembentukannya serta pembentukan bulan tetap menjadi misteri. Tapi hari ini, kami akan memberitahu Anda tentang teori yang disarankan para ilmuwan. Anda akan belajar bagaimana planet yang sangat berbeda satu sama lain terbentuk dari bahan yang sama. Planet apa yang menabrak bumi di masa lalu? Berapa banyak air yang ada di planet kita? Dan dari mana asalnya? Dan terakhir, kami akan memberitahu Anda berapa umur organisme tertua di bumi. Kami menyiapkan kisah planet kita dari gumpalan debu dan gas berdiameter beberapa mil hingga munculnya kehidupan. Matahari tercipta, gas dan material lain di sekitarnya mulai bertabrakan satu sama lain dan membentuk benda-benda kecil yang disebut planetesimal. Dan ketika gaya gravitasi bertambah, lebih banyak materi ditarik bersama dan benih planet ini tumbuh lebih besar hingga menjadi planet sejati. Raksasa gas tata surya, Jupiter dan Saturnus, Uranus dan Neptunus lahir jauh lebih awal dari 4 planet terestrial yang diketahui: Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Tapi bagaimana tepatnya planet rumah kita lahir? Kisah bumi dimulai sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu dalam awan debu dan gas berbentuk cakram yang berputar mengelilingi matahari awal. Dan kita tahu itu sudah lama sekali karena catatan fosil salah satu metode paling sederhana untuk menentukan umur planet kita. Para ilmuwan dapat menemukan kristal zirkon yang berusia sekitar 4,3 miliar tahun. Sejauh ini kristal tersebut merupakan bahan tertua yang ditemukan di planet kita. Tapi bagaimana tepatnya planet kita terbentuk tetap menjadi misteri ilmiah. Namun ada 2 teori terkemuka tentang pembentukan planet. Model pertambahan inti adalah yang pertama dan paling banyak diterima. Sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, ada nebula matahari yang terdiri dari gas berputar dan partikel debu tempat matahari kita lahir. Kemudian, saat material yang tersisa dengan ukuran berbeda mengorbit bintang kita dengan kecepatan yang sedikit berbeda, ia mulai bertabrakan dan saling menempel. Di bawah pengaruh gravitasi, partikel yang lebih kecil tumbuh menjadi partikel yang lebih besar dengan diameter berkisar dari mil hingga ratusan mil. Angin matahari kemudian akan menyapu unsur-unsur yang lebih ringan seperti hidrogen dan helium, sehingga material batuan akan tetap dekat dan berubah menjadi dunia terestrial. Proses berlanjut hingga benda-benda luar angkasa ini mencapai diameter ribuan mil. Namun jauh dari bintang, aliran partikel bermuatan matahari yang konstan tidak memiliki dampak yang sangat kuat pada elemen yang lebih ringan. Akibatnya, elemen-elemen ini bergabung dan berubah menjadi raksasa gas. Yang menarik adalah NASA percaya bahwa inilah cara kerja pembentukan planet. Dunia berbatu kecil seperti bumi jauh lebih umum di seluruh alam semesta daripada raksasa gas. Masalahnya dengan teori ini adalah ia bekerja dengan baik untuk menjelaskan pembentukan planet terestrial, tetapi memiliki masalah dalam menjelaskan penciptaan dunia raksasa. Ini karena para ilmuwan percaya bahwa piringan gas di sekitar matahari kita hanya bertahan sekitar 4 hingga 5 juta tahun. Dan simulasi berdasarkan model akresi inti menunjukkan planet semacam itu terbentuk lebih lama dari itu. Namun teori kedua atau model ketidakstabilan disk mengatasi masalah ini. Gagasan yang lebih baru ini menunjukkan bahwa bongkahan debu dan gas menggumpal bersama di awal keberadaan tata surya. Dan seiring waktu bongkahan ini perlahan berubah menjadi planet gas. Namun perbedaannya adalah dengan cara ini, planet dapat terbentuk jauh lebih cepat daripada yang dijelaskan oleh model akresi inti. Faktanya menurut teori ini, hal itu bisa terjadi dalam waktu 1000 tahun. Formasi planet secepat ini memungkinkan dunia seperti itu menjebak gas-gas ringan yang menghilang dengan cepat. Sebuah studi baru-baru ini menunjukkan bahwa proto-Earth terbentuk dalam waktu sekitar 5 juta tahun dan pada skala kosmik itu bukan apa-apa. Jika kita mengubah tata surya yang diperkirakan 4,6 miliar tahun keberadaannya menjadi periode 24 jam, 5 juta tahun ini akan sama dengan sekitar 1,5 menit saja. Jika para ilmuwan benar tentang hal ini, air bisa saja merupakan produk sampingan dari pembentukan planet yang mirip dengan rumah kita. Ini berarti kita jauh lebih mungkin untuk menemukan bahan-bahan kehidupan kita di luar tata surya kita. Dan bagaimana dengan satelit kita? Bagaimana kisah bulan? Para astronom telah mengajukan banyak hipotesis tentang asal-usul satelit kita dan beberapa di antaranya cukup aneh. Teori fisi menunjukkan bahwa bulan pernah menjadi bagian dari planet kita.
Ketika bumi masih berupa bola panas dari lava yang berputar, ia mungkin telah mengeluarkan material penyusun satelit kita sekarang. Sementara sebagian besar ilmuwan tetap skeptis karena seberapa cepat planet kita berputar untuk mewujudkannya. Itu akan menjadi fenomena yang menakjubkan untuk diamati. Teori penangkapan adalah ide menarik lainnya yang menunjukkan bahwa bulan bisa saja ditangkap dari bagian lain tata surya. Kita sudah tahu bahwa beberapa dunia telah mendapatkan bulannya sedemikian rupa. Mungkin sebelum ditarik oleh tarikan gravitasi planet kita, bulan sedang mengorbit Venus. Tetap saja, ini tidak akan menjawab pertanyaan mengapa bumi dan bulan memiliki rasio oksigen dan isotop yang hampir sama. Tetapi teori selanjutnya bisa. Beberapa astronom mengira satelit kita diciptakan berdampingan dengan bumi. Ide adalah bahwa keduanya terbentuk pada waktu yang hampir bersamaan dari gas dan debu yang sama dan pada bagian yang sama dari piringan protoplanet tata surya kita. Teori ini disebut koformasi dan cocok karena kesamaan isotop antara dua benda luar angkasa. Tetapi pada saat yang sama, dia dapat menjelaskan perbedaan ukuran inti besinya. Teori terkemuka dan mungkin yang paling mencengangkan adalah bahwa bulan lahir sebagai akibat dari tumbukan raksasa dengan benda langit yang berbeda. Ada kemungkinan bahwa bumi bukanlah satu-satunya planet yang terbentuk 150 juta kilometer dari matahari. Penciptaan bumi mungkin disertai dengan planet lain yang dijuluki Adil. Dunia aneh ini pasti lebih kecil dari planet kita hanya seukuran dan massa Mars. Pada awalnya, itu bisa memiliki orbit yang stabil. Tetapi karena bumi meningkatkan massanya dengan mengumpulkan lebih banyak material, orbitnya menjadi tidak stabil. Dan karenanya Brian bolak-balik menuju planet kita sampai akhirnya kedua protoplanet bertabrakan. Kecepatan tabrakan rendah sehingga bumi tidak hancur. Namun dampaknya pasti telah menciptakan piringan puing-puing batuan cair dan gas panas yang menjadi bahan penyusun bulan. Baik di sana maupun bumi bisa saja terdiri dari kombinasi material dan lebih banyak percikan dengan kepadatan lebih rendah pada akhirnya akan berubah menjadi bulan. Jika demikian, ini menjelaskan mengapa planet kita memiliki kepadatan yang lebih tinggi dan inti yang lebih tebal daripada satelit kita dan mengapa bumi dan bulan berputar seperti yang mereka lakukan saat mengelilingi satu sama lain. Tapi, mari kita kembali ke bumi. Selama 1,5 miliar tahun berikutnya, bumi menyerupai bola permukaan cair, vulkanisme, dan tumbukan asteroid. Dan beberapa hal membuatnya menjadi sangat panas, kompresi gravitasi, peluruhan radioaktif, dan tumbukan asteroid. Sejumlah besar panas awal ini masih ada jauh di dalam planet kita. Tapi saat mendingin, mineral mulai mengkristal dan karena kepadatan material yang berbeda, kerak, mantel, dan inti terbentuk. Jadi, bagaimana air muncul di atas batu panas yang mengambang di angkasa? Lautan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi. Ini adalah 1,386 miliar kilometer kubik air permukaan, atau es. Tetapi fakta bahwa ada lebih banyak air cair di planet kita daripada dunia berbatu lainnya yang dikenal di tata surya, kita belum sepenuhnya dipahami. Dan seperti halnya bumi dan bulan, ada beberapa hipotesis tentang bagaimana air muncul di sini. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah sumber planet ekstra seperti komet, objek trans Neptunus, atau bahkan protoplanet. Sebenarnya ada banyak air di tata surya kita. 2/3 Uranus dan Neptunus misalnya terbuat dari es. Jadi jika planet kita terlahir panas dan kering, maka air pasti datang dari tempat lain yang dibawa oleh komet es dan asteroid. Komet terbuat dari debu dan es dengan sebagian besar es itu berupa air beku. Jadi mereka mungkin petunjuknya. Tetapi pengukuran menunjukkan bahwa air komet memiliki lebih banyak deuterium di dalamnya dibandingkan dengan yang ditemukan di bumi. Bagaimana dengan asteroid? Karena rasio deuterium terhadap air hidrogen normalnya lebih dekat dengan yang kita miliki di planet kita, mereka bahkan kandidat yang lebih baik. Juga asteroid adalah 20% air. Tetapi karena ukurannya yang kecil, pasti ada sejumlah besar dampak yang menjelaskan semua air di planet kita. Mengisi planet ini dengan 1,386 juta kilometer kubik air mungkin terlihat banyak. Membandingkan air sebanyak ini sudah cukup untuk menutupi Amerika Serikat yang berdekatan hingga kedalaman kira 145 km. Tetapi ini masih belum banyak. Faktanya jumlah air hanya sekitar 0,02% dari massa planet kita. Dan karena bumi mengalami periode pengeboman besar-besaran di masa lalu, ini sebenarnya merupakan skenario yang mungkin terjadi.
Para peneliti juga berpikir bahwa ketika planet kita terbentuk, sejumlah besar hidrogen ditangkap di bebatuan dan mineralnya. Dan karena panas mantel, mineral yang kaya hidrogen dan oksigen mulai mencair. Ini memungkinkan air keluar dari kerak bumi. Menurut perkiraan para ilmuwan, sekitar 10 lautan air bisa ada di dalam mantel hingga saat ini. Mungkin yang paling mencengangkan dari semuanya adalah hipotesis pengeluaran gas vulkanik. Menurut gagasan ini, air mungkin berasal dari vulkanisme. Dengan kata lain, itu selalu ada dalam bentuk mineral dengan oksigen dan hidrogen yang tersembunyi di bawah kerak planet kita. Dan gunung berapi hanya membantu membebaskannya sebagai uap. Itu berasal dari letusan gunung berapi, kemudian memadat dan jatuh sebagai hujan. Para ilmuwan berpikir bahwa semua letusan gunung berapi mengandung uap air dan mungkin cukup untuk menjelaskan air permukaan bumi. Ini masih merupakan pertanyaan terbuka, tetapi apapun masalahnya dengan air, seringkali ada kehidupan. Kehidupan kemungkinan besar dimulai selama keadaan akhir atau arkan awal yang berlangsung dari 4,0 hingga 2,5 miliar tahun yang lalu. Ada bukti kehidupan di batuan berusia setidaknya 3,8 miliar tahun dari Pulau Aquila, Greenland. Dan bentuk kehidupan tertua yang ditemukan oleh para ilmuwan adalah tabung hematit kecil yang diperkirakan berusia 4,28 miliar tahun. Hipotesis termasuk asal kimiawi kehidupan di atmosfer awal, lubang hidrotermal, laut dalam, samudra, dan bahkan komet yang datang ke sini dari suatu tempat di luar angkasa. Sangat mungkin bahwa kehidupan dimulai dari lingkungan kimia atmosfer awal dan lautan. Tapi tidak ada yang seperti yang kita miliki hari ini. Atmosfernya bebas oksigen tetapi berlimpah dalam senyawa metana, karbon dioksida, belerang, dan nitrogen. Dan beberapa benda luar angkasa di tata surya kita diketahui memiliki atmosfer seperti ini. Dalam satu percobaan, para ilmuwan mensimulasikan atmosfer dan kilat awal planet kita dengan wadah tertutup. Mereka menemukan bahwa setelah memicu percikan api, asam amino atau bahan penyusun dasar protein terbentuk. Kehidupan yang bisa dimulai di dasar laut dalam mungkin juga bisa bertahan tanpa fotosintesis karena proses biologis lain yang disebut kemosintesis. Alih-alih menggunakan energi dari matahari, kehidupan primitif mendapatkan energi dari panas yang berasal dari bagian dalam bumi. Tetap saja selalu ada kemungkinan bahwa kehidupan awalnya berasal dari luar angkasa dan kemudian dibawa ke sini oleh komet atau benda langit lainnya. Para peneliti telah menemukan asam amino di dalam meteorit dan komet. Yang menarik dari ide ini adalah kemungkinan besar kehidupan ada di suatu tempat di luar angkasa. Kami harap Anda menikmati cerita kami tentang pembentukan bumi dan satelitnya, asal-usul air dan kehidupan primitif. Tetapi jika Anda ingin mendengar tentang organisme multisel dan bagaimana kehidupan cerdas berevolusi, beritahu kami di kolom komentar.